vlognya Guler sih buat gua tuh. Betul. Nggak jelas. Tapi Turki main bagus. Nggak jelas. Kalah kan 2-0 kan? Selamat datang di 4P Football Podcast. Kita sambil ini kali ya, ngomongin Piala 4 menit. Dunia kali ya. Iya, pertama Piala. Iya. Boleh. Piala Dunia nih. Gimana Pak, lo ada pendapat tentang Piala Dunia yang berlangsung selama kurang lebih seminggu ini? Gue pengen nge-highlight dari perhelatannya dulu kali ya sebelum pertandingan. Jadi ini Piala Dunia pertama dengan 3 tuan rumah yang masing-masing tuan rumahnya mengadakan upacara pembukaan. Biasanya kan kalau tuan rumahnya ada co-hostnya gitu, tetap upacara pembukaannya cuman di yang menyelenggarakan pertandingan pertama biasanya kan. Ini semua tuan rumah Meksiko, Kanada, dan Amerika menyelenggarakan upacara pembukaannya masing-masing dengan gayanya masing-masing. Dan salah satu momen yang perlu di-highlight itu ketika replika balon Piala Dunia pas di opening yang di Kanada itu meledak. Bukan meledak, bukan meletus. Selamat dong. Kayak ini apa? Dor. Malus. Lagi terus. Enggak, ini mengembangnya nggak sempurna. Jadi nggak lama setelah ditongolin langsung ditarik lagi. Jadi yang di Kanada tuh nggak ada replika gitu. Piala Dunia. Salah teknik. Gagal balonnya. Boleh saya ngomong dulu? Terus kemudian yang perlu di-highlight lagi adalah ini ajang percobaan di mana idenya Del Piero akhirnya diterapkan di Piala Dunia kali ini. Di mana pada saat kalau nggak salah final Piala Dunia 2006, Del Piero tuh masuk sebagai pemain cadangan. Jadi dia sedih tidak bisa ikut menyanyikan lagu kebangsaan Italia di tengah lapangan. Sekarang semuanya. Ya, akhirnya dari situ muncullah ide untuk semua pemain termasuk yang di cadangan pun masuk ke lapangan untuk menyanyikan lagu kebangsaan baru habis itu ke bench. Dan ini di ajang ini diuji cobanya gitu, dan lumayan ini sih sebenarnya lumayan menghormati pemain mau yang main jadi starting ataupun yang cadangan, tapi di satu sisi lumayan lama ya, kick off-nya itu bisa ketunda sampai 5 atau 7 menit, 5 sampai 7 Iya. menit itu jadi Tergantung lagu nasionalnya sebenarnya. tergantung Iya. lagu nasionalnya gitu. Dan tapi maksudnya nggak cuma lagu nasional kan, akhirnya salamannya juga jadi panjang gitu. Beneran halal lebih halal sih gue ngelihatnya tuh yang kayak gila ramean gitu. Tapi Sebenarnya yang mungkin banyak juga sih yang udah nge-highlight ini. Masalah hydration break itu Iya. itu ya doang lu. semangat ngambil mic ya. Sebenarnya kan Ya sebenarnya kan pas Piala Dunia Qatar kemarin ya, itu sempat ada water break. Sekarang kan namanya hydration break gitu kan. Cuman kalau ini gue ngerasa kayak mengganggu flow permainan aja sih. Dan terus terang gue berapa kali nonton gitu ya match, pas giliran hydration break ketiduran gue. Iya. Nah, sekarang dia bisa terjadi gol setelah hydration break. Jadi kayak ada fokusitas yang hilang. Atau ngerusak tempo. Rusak tempo permainan. Pas lagi tinggi, pas lagi ada momentumnya di satu tim, gue harus break. Terus jadi ini kepentingan iklan aja kayak. Betul, ada komersial. Nah, tapi nggak tahu ya, gue berpendapat bahwa pada akhirnya sekarang Piala Dunia tuh secara euforia nggak se-hype biasanya. At least setelah pandemi kemarin yang kita rasain, Piala Dunia berarti kan Qatar ya. Ya. Dari Qatar tuh emang udah mulai kelihatan tuh hint bahwa jadi Piala Dunia nggak asik. Sebelumnya lagi, Iya sih. iya nggak sih? Menurut gue karena Indonesianya lagi nggak asik aja sih. Jadi hype-nya itu nggak masuk. nggak sih Indonesia nggak sih kenapa? Kenapa? Emang kenapa? Kenapa Chan? Coba Chan. BBM. Ini bikin buat lu. Banyak lah. Nggak, iya nggak tahu sih gue rasanya. Karena kita lagi lusuh aja kayaknya. Menurut gue ya. Nah, tapi Ekonominya. Ekonomi juga salah satunya. tapi gue rasa juga tapi kan harusnya di satu sisi sekarang Piala Dunia disiarin di TVRI, harusnya bisa lebih meluas lagi karena kan gratis, nggak usah bayar gitu kan. Tapi tetap aja kan. Yang untuk layanan streamingnya ya, karena kan di Indonesia kayaknya agak ribet ya. Maksudnya kita harus subscribe di salah satu aplikasi yang juga dibikin sama pemerintah. Ya, Dan nggak ada di iOS. yang tidak ada di iOS juga. Terus juga kemudian
kayaknya dari 2022 itu untuk ngadain nobar kita harus beli license juga, bahkan kalau dulu kan mau nobar tinggal LNTV ajak orang datang gitu. Ada kemarin polisi ngadain nobar. Oh, yang ada sih itu ya? Iya. Ya, yang Ini negaranya kebanyak, grupnya sampai Iya. Itu negaranya kebanyakan. lagi-lagi balik. Mungkin nanti setelah masuk fase babak gugur, udah masuk bracket, mungkin Ya, akan mungkin akan jauh lebih lebih seru seru. ya. tuh. Makasih, Atau Coach. pertandingan terakhir grup lah, mungkin itu udah mulai seru. Tapi ini Terus mungkin kalau gua atau pribadi, target Trump nanti dulu tuh Piala Dunia most likely adalah negara-negara yang masing-masing yang bagus dan jago. Ya, Sekarang tuh kayak banyak banget tim-tim yang dulu kan mungkin udah hitungan 1 atau 2. Sekarang kayak kemarin Cape Verde, Ozina tiba-tiba sama kiper kita nggak tahu. Iya. Umur 40 misalkan. Ada gitu ya. itu dia. Terus Jepang ya, emang dari dulu Jepang bisa dikatakan terus lagi. Cape Verde. Kayak gua pakai itu. kalau bahasa Inggris, nama resmi mereka Cabo Verde, tapi dulu Cape Verde. capek ya. Tanjung Verde ya. Nggak capek ya kayak Jangan dipancing. iya terus kayak banyak banget Kenapa? klub-klub yang kayak ya sorry bentar. Tadi juga si Ican sebelum kita take sepertinya lagi saya seri jadi kayak Yes. nggak tahu ya mungkin seharusnya itu bisa jadi sesuatu yang kompetitif dan seru tapi karena apa kalau ini pasti gitu ya kan dari semua pertandingan kemarin kira-kira tim mana atau pemain mana yang kiranya mencuri perhatian Yang nggak nonton nggak ada TV. Ya kan masih ada YouTube. Oh iya. Ayo YouTube, masa nontonnya di YouTube? Sebenarnya kan karena tim Korea belum bermain ya, jadi gue tim favorit lu apa kalau boleh tahu? Arsenal. Oke, Dari beberapa pertandingan gue suka sama ada kayak Hannibal, dia belum optimal juga dengan penyisiannya kemarin kalah. Ada juga tadi Hannibal pemain mana sih itu? Burnley. Manchester United. Iya. MU. Terus ada lupa gue udah apa aja ya pertandingannya? Ini vlognya Guler sih buat gua tuh. Oh iya. Nggak jelas. Tapi Turki lumayan bagus sih. Maksud gue Enggak jelek. Kalah kan 2-0 kan? secara overall permainan Oh mereka iya, menguasai, tapi menguasai. memang finishing akhirnya aja. Tapi main. karena Australia ini karena awalnya gaya mainnya juga mirip Arsenal. oh iya low block Black. dan lebih efektif aja gitu ya. Benar. Dengan 2 shoot dan 2 gol gitu. Iya, benar. Ya, tapi gue secara permainan Iya, emang. Turki ya, Yes, tapi memang pertahanannya lumayan kacau sih. Lumayan kacau. Jadi kalau kena counter langsung habis. Di situ lumayan ya, terus Lumayan. Jadi ada nama-nama kayak Arda Güler, Yildiz yang mau ke Arsenal katanya. iya katanya. Semuanya personal. Ada akan pemain terbaik Turki ya. Akan Yildiz lah. Akan syukur. Sama ini umut bulut. Tuan rumahnya adalah Amerika Serikat, salah satunya sebagai negara yang mungkin di dunia negara yang bisa dikatakan sebagai satu negara yang dramatis kali. Banyak banget pro kontra tentang negara tersebut di luar dari dunia showbiznya, tapi apa yang terjadi di sepak bola gua rasa cukup berlebihan sih. Maksudnya kayak kemarin ya seperti yang kita tahu kayak misalnya Zombies atau teroris? oh man ya menurut gue ada beberapa hal yang sebetulnya seharusnya nggak treatment atau nggak dilakukan kayak yang paling anggap nih misalnya kemarin Uruguay setelah kira mereka landing ada ngecek dulu masing-masing pemainnya pakai anjing K9. K9-nya ya gue kira itu tuh terus pemain Senegal juga Kayak masuk sinkro. oh masuk sih Itu kan ada anjing. oh iya betul itu nggak harus sinkron pesta Pora juga. itu temen-temen polisi disensor kali ya. Ini sensor aja. Masuk Komo Park juga ada anjingnya. iya maksud gue kayak akhirnya dia sebetulnya secara sekuritas negara mungkin itu baik tapi dengan apa yang terjadi di ajang Piala Dunia menurut gue akhirnya
Betul. Lagi sampai akhirnya media ngeblow itu kayak ngeblow itu ya. Senegal dilarang di Matan. Oh iya, gue betul. Soalnya hari Kamis ya. Ya, soalnya kan mau berangkat nih, kata petugas hotel, jangan, hukum larang saya Jumatan. Terus deh. Ini Kamis. Masa salah hari? Ya kan beda time zone mungkin mereka. Kalau yang Heeh. biasanya Jumat seharusnya, Eh. masih Kamis. Kalau yang negara tersebut saya katakan seperti itu. Ya dulu pernah sebagai negara perompak ya, cuman maksud gua dia kan ada berdesain sebagai positif. Betul. Jadi kayak menurut gua kayak nggak perlu deh. Terus Iran yang nggak boleh nginep atau stay PP ya Meksiko. PP dia Meksiko, walaupun mungkin nggak tahu ya ini gue ya apa enggak, cuma kemarin gue nonton berita si kaptennya Iran tuh nerima pesan pesan pokoknya pesan anonimus gitu dari salah satu Kartel. kepala kartel di Meksiko, kalau dibilang tenang aja lu di sini aman kok, gue jagain. Terus ini juga jadi kayak menurut gue terlalu banyak konflik yang terjadi di luar dari apa yang Ya. Kalau menurut gue sekarang emang sepak bola udah menjadi ajang politik sih. dari Yes. dulu lah. Yes. Pasti jadi kendaraan. Maksudnya nggak bisa melepaskan isi politik dari sepak bola. Gitu. Gue ingetnya sih Indo kan sempet di IBN nggak jadi piala, Juga. nggak jadi tuan rumah di Piala Dunia U20. 20 ya. U20 karena Gara-gara kita waktu itu melawan Israel kan. iya betul. Dia juga standar gandanya FIFA, dia melarang akhirnya nge-ban Indonesia buat jadi tuan rumah gara-gara kita. Walaupun sebenarnya diganti jadi tuan rumah Piala U17. Betul. Ya, itu juga pro cons. Tapi ternyata di sisi lain sekarang Amerika dengan terjadinya yang tadi juga katanya jangan terjadi masalah sekiran, nggak boleh nginep di Amerika gara-gara konflik yang sudah sedang terjadi sama sekali. Yang bikin hype sepak bola ke Piala Dunia tahun ini nggak semeriah Iya. Karena sebelumnya kan. situasinya kacau juga ya. Seluruh dunia ini. Patokannya tuh kalau Gapura udah ada hiasan-hiasan building tuh berarti itu sukses. Biasanya gitu di kampung-kampung kecil, Betul. di gambar. Deket 17-an kan sih? Enggak, bukan. Enggak. Biasanya TV, apalagi TV nasional yang menyiarkan Piala Dunia biasanya bikin kompetisi Gapura terpiala dunia. Ya. Sekarang nggak ada kompetisi kayak gitu karena duitnya buat. MBG. Ya tapi lucu ngomongin Piala Dunia di Amerika, Meksiko dan Kanada tahun ini sudah berlangsung seminggu. Banyak pertandingan yang mungkin terlihat seru, mungkin terlihat membosankan juga, banyak hasil imbang gitu. Tapi yang perlu di-highlight juga, Piala Dunia ini jadi ajang pemain-pemain muda untuk mencuri perhatian. Ya gak sih? Kayak misalkan kita tahu di 2014 nama Ochoa dan Keylor Navas mulai tercium setelah Piala Dunia, kemudian di James Rodriguez 2014 juga ya? 14 kalau nggak salah. Tapi Rodriguez tuh setahu gue emang sudah ter-highlight sebelum Piala Dunia karena udah ke Madrid kan. Terus apa baru ke Madrid setelah itu ya? Gue lupa deh. Setelah itu ya, setelah Piala Dunia ya. James Rodriguez ya kalau nggak salah ya. Oke, terus kemudian di 2018, 2022 semua punya perhatiannya masing-masing. Di 2026 ini siapa pemain muda yang Gua Diomande menurut. Iya. Dia dari Pantai Gading. Tuh, zaman dia gue sepakat walaupun dia nggak nyetak gol kemarin. Iya tapi gimana? Ivory Coast. Asik. Calon pemain Liverpool tuh. Calon pemain Kalau Liverpool. Oh iya. Incerannya Liverpool. Kalau lu kacau dari pemain muda yang dipilih perhatian di Piala Dunia selama ini. Kemarin tuh ada dua, ya selain Jalan Diomande, satu lagi yang gue lihat dari Maroko tuh, Wadi. Oh iya. Ayo. Yang keriting ya, Ah. keriting ya. Banyak yang kritik. Maksud dia kemarin lawan Brazil. Lu juga kritik kok. Ya gimana? Kemarin Brazil kayaknya. Iya. Maroko Brazil. Betul, Maroko Brazil. Dan iya maksud gue dia umur 18, 19. Kayak gitu ya mentalnya ya. Mentalnya dia ya maksudnya starter lawan Brazil terus Jangan lupa Maroko secara- juga tim baru sebetulnya sifatnya di Piala Dunia jadi kayak enggak ya, misalnya tahun lalu kan udah Enggak, itu. maksud gua enggak yang baru banget. Hah? Cuman kayak ya lu baru ngeliat Maroko kan di 5 tahun belakangan kan. Iya, maksudnya mencuri perhatian. Iya. Generasinya lagi bagus ini. Iya. Di tim Ya semenjak Hakim Ziyech, Amrabat gitu-gitu kan lagi golden eranya mereka lah. Boy, umur gue Wadi ya buktinya langsung banyak Ya. berita transfer juga kan yang gosip-gosip ya Bisa dari transfer ya. Arsenal. LA Lakers. Nah, Basket.
Ya gue tahu sih Arsenal, Madrid, Liverpool, sama Pasti dia ke Madrid. Link ini udah open tour. Udah open tour. Open tour. Masa open tour di LinkedIn? tuh. Kalau gua sih ngelihatnya ini sih, walaupun seri, tapi ngelihat Yamal masuk semalam lumayan. Amin ya. Yamin epic. Jamin lama. Bagus ya kontribusi. Bagus. Karena kan buntu tuh, Spanyol. Di kanan ya. Di kanan buntu kan. Tahu-tahu pas dia masuk tuh ada gerakan yang masuk ke dalam kotak penalti itu buat gua ya emang itu khasnya Yamal ya. Cut inside. Cut inside gitu. Yoi, gitu. Teknik ya namanya. Belanda ada satu pemain muda yang kebetulan kemarin juga mencetak gol, Crescencio Zumervilla. Oh, Itu salah iya, satu iya. West Ham ya? West Ham atau ya West Ham ya? Kalau nggak salah itu kan juga naturalisasi ya dan baru gue lupa dari mana gitu. Dari Indonesia. Wah, kok dibalik nyari pemainnya? Ya tapi kalau nggak salah emang akhirnya dia baru bergabung dengan timnas Belanda, terus kemudian dapat panggilan di tim nasional untuk Piala Dunia. Dan kita bisa melihat bahwa lini serangnya Belanda khususnya di sisi kanan akhirnya punya potensi untuk dapat orang yang tetap gitu loh. Setelah kehilangan Arjen Robben belum ada lagi kan yang kayaknya kuat banget nih gitu. Itu kiri kanan sih? Di kanan. Kirinya Hakpo. Oh di Hakpo. Top ya, apa? Kenapa? Guys, serius banget bahasa kita dari tadi anjing nih. Kalau berat. Ada politik-politiknya. Kalau berat, enggak, udah. Gimana Pak Cong, apa yang bisa dilakukan kira-kira sebenarnya? Ini deh, kita main game aja ya. Saatnya kita game. Jadi ini menebak, menebak nama pemain dari perjalanan karir ya. Nah, satu ya. Oke. Pertanyaan pertama. Gua. Siapa dulu? Oke. Gue tahu. Garis gila. Salah. Gua jawab ya. Iya. Gua kan. Karena Torres. Benar. Anjir. Yang berikutnya. Anjing gue nggak tahu ini klub apa. Oke. Duncas, tertak, just. Oke. Mata Isduli. Salah. Gua. Salah. Berarti itu pertama ya, nilai 200. Posisinya back. Gua. Anjing, Ajax MU. Lisandro Martinez. Nah. Itu dia. Gombaudela. Next ya. Rica. Oke. Buano, Arsenal. Harus ada Arsenal aja. Gua. Oke, gua. Michael Olise. Oke. Gua. Christian Pulisic.
Terus sekarang ini agak-agak sedang lah pertanyaannya. Oke, Thailand, Monaco, Leicester. Dua. Tielemans. Benar. Pak. Siapa nih mau boleh jawab? Iya. Siapa? Miskin lu, sebelum jawab. Aduh, siapa sih namanya? Coba deh. Kobel. Benar. Lu udah tau gak di kepala gua tadi merah. Lu lupa namanya ini. Ya, gue skip deh, punya aku nggak tahu. Trezeguet. Jadi inilah episode pertama kita. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa tayang lagi. Mudah-mudahan. Semoga channel ya. Santai mah. Jangan lupa juga komen, di subscribe juga di Ya. YouTube, terus di hype atau di share, terus juga ikuti juga atau follow juga di sosial media kita, Yes. di TikTok, di Instagram 4back.football, Yes. follow terus. Ya, itu aja paling dari kita. Sampai ketemu lagi di episode. Dadah.